Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Ferdian. Kali ini saya akan membahas mengenai skill assessment 91 dan skill assessment 92. Oke, seperti yang pada terlihat ya, skill assessment 1 itu diberikan sistem open loop GS dengan fungsi K per S kali S plus 7 dengan percent overshoot 0,15. Terus kita ditanya berapa error steady state saat kondisi rem. Kemudian tentukan lag kompensator untuk meningkatkan error steady state sebesar 20, dan yang ketiga adalah error steady state rem untuk kompensasi untuk sistem yang terkompensasi, dan terakhir berapa improvement untuk ISS-nya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita dapat percent overshoot 0,15, kita harus memastikan dulu berapa nilai damping ratio dari percent overshoot-nya. Jadi kita lihat untuk rumusnya seperti ini. Percent overshoot sama dengan EXP minus sigma, ini namanya zeta ya, minus zeta P per akar 1 minus zeta kuadrat. Jadi kita dapat zeta atau damping ratio sama dengan 0,517. Kemudian kita cari dari nilai zeta ini berapa nilai perpotongannya. Jadi kalau misalnya kita lihat pada grafik ini, root locus, ada root locus yang hijau, yang ini, terus ada garis dari damping rasionya dengan nilai 0,517. Nah, itu akan membentuk suatu nilai theta. Titik perpotongan antara root locus dan zeta 0,517 itu kita asumsikan bernilai minus sigma plus J omega. Jadi kita harus menentukan berapa nilai S di sini dulu. Nah, didapatkan nanti nilai S-nya minus 3,5 tambah 5,8 I saat penguatan K-nya itu sama dengan 45,84. Nah, mungkin caranya gimana? Jadi yang pertama kita harus cari dulu tetanya berapa. Jadi theta itu dicari dengan cos inverse dari zeta. Kemudian karena zetanya udah kasih tahu 0,517, kita bisa cari ya. Terus omega atau nilai di sumbu imaginernya itu sama dengan sigma tan theta. Kemudian persamaan tersebut disubstitusikan ke persamaan karakteristik, yaitu S dikali S plus 7 ditambah K sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan untuk dua jenis, yaitu real untuk persamaan ini sama dengan 0 dan imaginary sama dengan 0. Mungkin kalau misalnya kita jabarkan itu akan seperti ini. Jadi karena kita punya zeta 0,517 dengan tetanya cos inverse zeta, maka kita dapat sudut 58,86. Kemudian omeganya sama dengan sigma tan theta, sehingga kita dapatkan 1,65 sigma. Kemudian kita masukkan ke persamaan karakteristik yang bagian ini, yaitu S kuadrat ditambah 7S tambah K sama dengan 0. Nah, untuk S sama dengan minus sigma plus J omega, maka itu bisa kita jabarkan sebagai sigma buka kurung minus 1 tambah 1,65 J. Oke, ini kita masukkan ke dalam persamaan karakteristik sehingga kita dapatkan turunan rumus seperti di bawah. Akhirnya kita akan menemukan dua nilai sigma, yaitu sigma sama dengan 0 dan sigma 3,5. Nilai mana yang mau kita ambil? Kita lihat pada root locus tadi, dia terdapat pada nilai sigma yang magnitude sigma yang besar dari 0, sehingga kita bisa berkesimpulan nilai sigma yang kita ambil itu 3,5. Kemudian saat kita ambil sigma sama dengan 3,5, kita bisa cari juga nilai X-nya dari minus sigma plus 1,65 sigma J. Maka kita dapatkan minus 3,5 plus 5,8 J. Untuk saat penguatan keberapa, kita bisa melihat dari nilai magnitude terhadap penyebut di bawahnya. Jadi contohnya misalkan GS adalah sistem K per S dikali S plus 1. Maka K-nya bisa dilihat dari magnitude S dikali S plus 1 untuk S yang kita dapatkan di sini tadi. Namun kalau misalnya fungsi kita itu GS sama dengan K dikali S plus 5 per S kali S plus 1,
maka K-nya itu sama dengan magnitude dari S kali S plus 1 per S plus 5 untuk S-nya yang dari sini tadi. Oke, jadi caranya seperti itu. Nah, karena kita cuma punya dua suku ya, S dengan S plus 7, jadi kita langsung masukkan aja. Jadi untuk S-nya minus 3,5 kuadrat, realnya dikuadratkan, terus imajinernya juga dikuadratkan. Kemudian dikali dengan S plus 7. S plus 7 berarti yang realnya kan 7 dikurang 3,5, terus kita kuadratkan hasilnya, ditambahkan dengan 5,8 dikuadratkan. Maka kita dapatkan hasil K-nya atau penguatannya 45,89. Nah, artinya di saat sigma 0,51 di saat zeta 0,517 terdapat intercept dengan root locus yang berada di minus 3,5 ditambah 5,8 J. Nah, titik ini bisa kita dapatkan saat kita tuning nilai K-nya atau G-nya sampai 45,89. Oke. Setelah kita mendapatkan dua nilai tersebut, kita bisa mencari nilai KV. KV itu kan limit S menuju 0 SGS. Sehingga kita dapatkan K per 7 sama dengan 6,55. Atau ESS-nya sama dengan 1 per KV. Sehingga nilai ESS sama dengan 0,0078. Untuk poin yang A. Untuk poin yang B, desain lag kompensator untuk mengimprove ESS by factor 20. Jadi kalau misalnya kita merancang lag kompensator dan kita disuruh untuk membuat perbaruan ESS dengan faktor 20 kali, artinya kita dapat mengambil 20 kali nilai terjauh dari pole compensation. Jadi kita lihat pole kompensatornya, kita ambil 20 kali nilainya untuk nilai zero kompensatornya. Jadi contoh, kita ambil kompensatornya itu di dekat titik origin. Jadi asumsikan pole kompensatornya itu sama dengan minus 0,01. Sehingga zero kompensatornya itu berapa? Yaitu 20 kali dari minus 0,01. Yaitu minus 0,2. Jadi mungkin untuk lag kompensator kita tahu ya. Ini pasti ada nanti per S di origin. Jadi untuk pole kompensatornya kita anggap ini harus didekati dengan nilai di origin. Jadi yang dekat banget ya kita ambil aja 0,01. Ini arbitrary aja ya. Bisa diambil terserah berapa nilainya. Nah, berarti untuk zero kompensatornya 20 kali dari 0,01-nya itu S plus 0,2. Ini untuk sistem yang terkompensasinya. Kemudian untuk bagian C ditanyakan berapa PSS untuk kondisi RAM saat dia sistemnya terkompensasi. Artinya kita dapat sistem open loop yang baru itu sama dengan open loop yang lama dikali kompensatornya. Kita dapatkan sistem yaitu K dikali S plus 0,2 per S dikali S plus 0,01 dikali S plus 7. Dengan cara yang sama kita dapatkan root locusnya seperti ini. Jadi ada di sini ada origin pole, terus di sini ada juga 0,01 pole-nya. Kemudian ada 0 di 0,2 dan pole di 7. Ini minus 7, ini minus 0,2, ini minus 0,01, ini 0. Nah, jadi kira-kira karena dia ada dua pole, di sini kan kalau misalnya kita tentukan root locus, pertama kita ambil titik di sini di antara 0 dengan 0,01. Tentu kalau misalnya kita lihat ke arah kanan, hanya ada satu pole, yaitu di bagian 0. Sehingga karena dia bernilai ganjil, dapat dipastikan interval dari 0,01 sampai 0 merupakan root locus. Tapi karena mereka berdua adalah pole, maka pasti akan ada titik breakaway. Nah, titik breakaway ini akan mengarah ke bagian di saat pole di minus 7 dengan 0 di minus 0,2 itu bersatu. Jadi kita akan mengarahkannya ke dalam 0. Oke, tapi pembahasan kita bukan ke sana. Pembahasan kita yaitu berapa perpotongan di saat dia mendapatkan damping ratio-nya 0,517. Kita gunakan cara yang tadi juga. Maka kita dapatkan nanti S-nya minus 3,4, 5,63 I
dengan tuning K-nya itu sampai 44,26. Nah, dari situ kita dapatkan nilai KV sama dengan K dikali 0,2 per 7 dikali 0,01 atau sama dengan 126,45. Untuk ISS-nya yaitu 1 per KV didapatkan 7,9 kali 10 pangkat minus 3. Untuk pencariannya mungkin seperti ini. Aku tunjukkan aja ya singkat. Yang ini. Jadi kita dapatkan rumus open loop yang baru itu yang ini, K dikali S plus 0,2 per S kali S plus 0,01 dikali S plus 7. Kita sudah tahu kalau zeta-nya ini, theta-nya juga ini, dan omega-nya sama dengan itu. Kemudian kita masukkan ke persamaan karakteristik, yaitu S plus 0,01 kali S plus 7 tambah K dikali S plus 0,2. Nah, mungkin bedanya dari yang tadi, yaitu K-nya ini dia tidak dikali dengan S. Karena S ini punya komponen real dan imajiner, sehingga K-nya ini harus diperhitungkan nantinya. Jadi, saat kita masukkan nilai substitusi nilai S-nya, yaitu sigma buka kurung minus 1 tambah 1,65J, kita dapatkan nanti ada dua bagian, yaitu imajiner sama dengan 0 dan real sama dengan 0. Kalau tadi kan kita cuma menganalisa satu bagian doang, yaitu imajiner sama dengan 0. Karena K-nya itu nggak dikalikan dengan S. Sementara kalau yang ini K-nya dikalikan dengan S, maka kita perlu analisa di kedua sisi, imaginary dan di bagian real. Jadi saat kita menganalisa imaginary, kita dapat persamaan seperti ini. 0,46 sigma kuadrat minus 23,13 sigma tambah 0,12 tambah 1,65 K sama dengan 0. Nah, dari sini kita ambil nilai K sama dengan minus 0,28 sigma kuadrat ditambah 14,02 sigma minus 0,072. Persamaan ini akan kita substitusi ke bagian persamaan di bagian real sama dengan 0. Jadi kita substitusikan ke sini. Sehingga kita dapatkan persamaan akhir yaitu 7,45 sigma pangkat 3 dikurang 26,64 sigma kuadrat ditambah 2,8 sigma tambah 0,014 sama dengan 0. Karena persamaan ini memiliki orde 3, artinya memiliki 3 penyelesaian, yaitu penyelesaian pertama di minus 4,7 kali 10 pangkat minus 3, penyelesaian kedua di 3,47, dan penyelesaian ketiga di 0,11. Seperti yang kita lihat, kalau misalnya sistem yang terkompensasi, nilainya itu nggak akan jauh dari nilai sigma sebelumnya. Jadi nilai sigma sebelumnya itu kan 3,5. Maka nilai sigma yang baru itu pasti di dekat 3,5. Sehingga kita bisa mengambil nilai sigma sama dengan 3,47. Di saat kita masukkan sigma sama dengan 3,47 ke dalam persamaan S kita dapatkan S-nya sama dengan minus 3,47 plus 5,73J. Sebenarnya kalau misalnya pendekatan di buku, dia cuma ngambil minus 3,4 aja. Jadi kalau misalnya kita mengambil asumsi yang dari di buku, yaitu minus 3,4 aja, maka kita dapatkan minus 3,4 tambah 5,6J. Untuk nilai K-nya sama seperti yang tadi ya, karena dia punya ada 0 di bagian open pole-nya tadi, penambahan S plus 0,2, maka S plus 0,2-nya akan ada berada di bawah. Sehingga kita dapatkan nilai penguatan gainnya yaitu 44,26. Kemudian untuk improvement ISS-nya didapatkan dari perbandingan atau rasio dari ISS saat tidak terkompensasi atau uncompensated terhadap ISS yang terkompensasi. Sehingga kita dapatkan nilai 0,1527 per 7,9 dikali 10 pangkat minus 3. Artinya kita dapatkan improvement sebesar faktor 19,33 kali. Oke, itu untuk pembahasan skill assessment 91. Untuk skill assessment 92 diberikan open loop GS yaitu K dikali S kali S plus 7 sama dengan overshoot 0,15, tapi yang kita cari adalah berapa time settling-nya dan berapa late kompensatornya untuk menurunkan time settling sebesar faktor 3 kali dengan diberikan inisiasi zero kompensatornya berada di nilai minus 10. Oke, kita lihat kalau misalnya kita mempunyai persen overshoot 0,15 seperti soal sebelumnya ya,
zeta-nya sama dengan 0,517, sudah pasti. Terus kita cari dengan cara yang sebelumnya, yaitu kita dapatkan S-nya minus 3,5 dengan 5,8i, dan saat tuning K-nya itu sampai 45,84. Sehingga untuk time settling langsung kita ambil rumus biasa, 4 per magnitude dari nilai real, kita dapatkan 1,143 sekon. Nah, untuk persoalan yang kedua, yang B, yaitu untuk lead kompensator, agar nilai time settlingnya itu berkurang 3 kali, artinya 3 times larger than uncompensated. Jadi kita membesarkan nilai S yang kita dapatkan di bagian A. Jadi 3 kali minus 3,5 ditambah 3 dikali 5,8i, sehingga kita dapatkan nilai yang baru yaitu minus 10,5 ditambah 17,4i. Untuk angle of contribution kita dapatkan dari plane pole-nya dan zero kompensatornya itu sebesar 130,8, dan dari pole kompensator 180 dikurang 130,8, sehingga kita dapatkan theta dari pole kompensatornya itu sebesar 49,2. Nah, untuk angle contribution-nya kan kita udah dapat yang untuk dari pole. Jadi kita bisa sketsakan untuk kontribusi dari pole kompensatornya itu, yaitu 17,4 per pole kompensator dikurang 10,5 sama dengan tan 49,2. Ini sama aja ya kayak rumus tan biasa. Terus kita dapatkan pole kompensatornya itu berada di 25,52. Nah, kemudian kita susun nilai kompensator sistemnya, yaitu S plus Z kompensator plus per S plus pole kompensator, sehingga kita dapatkan nilai open loop yang baru itu adalah perkalian dari open loop yang lama terhadap kompensator sistem. Untuk GS new kita dapatkan juga nanti nilai closed loop yang baru. Nah, nilai closed loop yang baru itu akan menginisiasi nilai persamaan karakteristik yang baru. Kemudian kita dari cara yang di skill assessment 91 kita dapatkan sistem open loop GS new dengan persen overshootnya segitu dan penguatan K-nya sebesar 476,3, sehingga kita dapatkan zero closed loop yang baru itu berada di rentang minus 11,54. Oke, sekian untuk pembahasan skill assessment 91 dan skill assessment 92.